menyampaikan agar konsep ekspedisi ini tetap berlanjut, namun dengan nuansa yang berbeda. Kami bersama pimpinan pada saat itu mencoba mengkonsepkan kegiatan yang melihat dengan visi dan misi Bapak Presiden bagaimana membangun Indonesia ini dari pinggiran. Tentunya kami juga Bapak Ibu sekalian, kami pernah bertugas di kelurahan sebelum kami di Menko PMK. Kurang lebih 5 tahun saya bertugas di kelurahan. Kemudian kami dengan teman-teman di Menko PMK mencoba mengkonsepkan sebuah kegiatan bagaimana melakukan upaya pembangunan manusia dan kebudayaan sesuai dengan memang nomenklatur dan tugas fungsi Menko PMK ini untuk melakukan penguatan di level kecamatan dan kelurahan, tetapi tanpa meninggalkan nilai-nilai karakter kebangsaan, bela negara dan lain sebagainya, kedisiplinan, kepemimpinan. Ini kita kombinasikan. Bagaimana kegiatan ini bisa berjalan? Maka konsep inilah yang kami tawarkan pada saat itu di pimpinan, dengan kurang lebih menghabiskan anggaran dengan peserta 2.000 peserta, kurang lebih hampir 4 miliar kita anggarkan untuk mengadakan kegiatan ini dengan 2.000 peserta yang kita laksanakan. Tujuan daripada kegiatan ekspedisi Bakti Pemuda PMK tahun 2019 adalah bagaimana kita menciptakan kader pembangunan manusia dan kebudayaan yang ada di level kecamatan, yang bisa bersinergi dengan pemerintah kecamatan dan kelurahan untuk melakukan pendampingan pembangunan manusia dan kebudayaan. Inilah yang coba kita lakukan. Kemudian program pemerintah juga, kita mempunyai program Gerakan Nasional Revolusi Mental. Sebenarnya mungkin Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sudah mengetahui bahwa Gerakan Nasional Revolusi Mental ini merupakan cara pandang untuk melakukan perubahan menuju Indonesia yang lebih baik dengan 3 nilai, yaitu integritas, etos kerja, dan gotong royong. Saya melihat apa yang sudah teman-teman lakukan di sini di Kecamatan Klego. Saya terus terang saja, waktu pertama ada berita dari Biro Kesra membagikan untuk teman-teman ini, Bapak Camat, kami merasa terharu, bangga bahwa Klego, Kecamatan Klego merupakan kecamatan yang mengaplikasikan sesuai dengan tujuan daripada kami mengadakan Bakti Pemuda PMK. Jadi ketika pimpinan mengatakan bahwasanya apa sih sebenarnya dampak daripada kegiatan yang sudah dilaksanakan itu, keberlanjutannya seperti apa? Dulu kami pernah mengkonsepkan kegiatan itu diawali dengan pembekalan, kemudian nanti aksi nyata di lapangan dengan melakukan dana pendampingan pada saat itu. Sekedar stimulus saja untuk memancing bagaimana nanti kader Bakti Pemuda PMK ini bisa berjalan. Namun dikarenakan keterbatasan waktu pada saat itu, sehingga dan juga menyangkut administrasi dan pertanggungjawaban keuangan, sehingga kegiatan itu kita belum laksanakan pada saat itu, dengan pertimbangan bahwa sumber daya manusia kami yang terbatas, sehingga alhamdulillah sudah ada langkah maju di Klego ini yang sudah sesuai dengan harapan kita. Selanjutnya, ini Bapak Camat dan Bapak Ibu sekalian, ini kegiatan kali kita pertama, ekspedisi Bakti Pemuda PMK, dulu namanya ekspedisi NKRI. Ini kalian pertama kali yang kita laksanakan. Tentunya ada pertanyaan pimpinan ketika kita ingin melanjutkan misalnya untuk melakukan kegiatan yang sama juga misalnya di tempat yang lain, tentu akan ada pertanyaan gitu. Apa sih sebenarnya output ataupun keberlanjutan dari kegiatan ekspedisi Bakti Pemuda PMK ini? Karena memang Bapak Ibu sekalian, Menko PMK ini berbeda dengan kementerian teknis lainnya. Kami ini hanya Menko, membawahi 8 kementerian dan lembaga. Di sana ada Kementerian Kesehatan, ada Kementerian Sosial, BNPB, ada Dikbud, ada Kementerian Desa Tertinggal. Ini kami hanya selaku Menko. Kalau Menko itu kita tidak boleh mengelola anggaran, Bapak Camat.
anggaran ini hanya kegiatan ad hoc ekspedisi bakti pemuda PMK ini. Nah, jadi ketika ada teman-teman ini, saya terus terang saja secara pribadi merasa terharu dan bangga ketika progres yang sudah teman-teman lakukan sampai dengan hari ini. Saya tidak cukup puas dengan melihat hanya di YouTube gitu. Jadi saya dengan Mas Rosi atas perintah pimpinan, kamu harus turun ke lapangan dengan bahasa bahwa seeing is believing katanya. Dengan melihat langsung Anda akan yakin gitu. Jangan sampai ini cuma di media sosial saja gitu. Dengan kita bertemu ini hari, dan kalaupun nanti misalnya kebijakan bakti pemuda PMK ini akan kita laksanakan kembali misalnya, tentu saya bicara dengan Mas Rosi, tayangan-tayangan yang teman-teman Klego sampaikan ini tadi, ini akan kami jadikan sebagai role model gitu, bahwa Kecamatan Klego, sehingga nanti ketika kita hadirkan misalnya Pak Camat pada saat briefing itu kan kita selalu mengundang sebelum kegiatan ini, bagaimana Bapak dan Ramil dan lain sebagainya. Terus nanti pemanfaatan rekan-rekan seperti apa, tentu Klego inilah yang menjadi role model kami gitu. Itu terkait dengan maksud kedatangan kami ke sini. Ya mungkin nanti ke depan, kalaupun saya sudah bicara dengan Pak Asdep, kalau terkait dengan kegiatan-kegiatan kita ke depan, tentunya memang karena ini kegiatan yang pertama, jadi di sana sini perlu kekurangan. Ke depan kami sudah mengkonsepkan bagaimana nanti melibatkan KL teknis di bawah kami yang memiliki program dan anggaran. Seperti misalnya di Kementerian Sosial, mereka memiliki program kearifan lokal, keserasian sosial, melalui pembentukan kelompok di masyarakat. Nah, sebenarnya apa yang sudah dilakukan Kecamatan Klego ini sudah bisa memenuhi syarat, tinggal bermetamorfosis saja misalnya. Sehingga hal-hal seperti ini kami bisa ajukan nanti ke Kementerian Sosial, ke kementerian yang lain. Nah, tentunya kami berharap ini merupakan role model bagi kami dalam rangka mengembangkan nantinya, dan kami tetap bekerja sama, tentunya modelnya sama dengan pelibatan teman-teman dari TNI Polri. Ini merupakan sinergitas, karena kami dengan kementerian dan lembaga kemarin hanya kita sempat dari Menhan ya Pak ya, dari Kemendagri, dari BNN, kita dari Forum Kerukunan Umat Beragama. Tentunya nanti kita akan perluas lebih jauh lagi, karena memang tugas-tugas Menko PMK ini Bapak Ibu, kalau kami ini ada di Deputi Bidang Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana. Namun ada 6 kedeputian lain lagi, Deputi Bidang Pendidikan dan Agama, ada Deputi Bidang Peningkatan Kesehatan, ada Deputi Bidang Pengembangan Daerah Tertinggal. Jadi tugas-tugas yang ada di kecamatan sejatinya dari aspek pembangunan manusia dan kebudayaan, dari aspek kesejahteraan rakyat, kami ini dulu namanya Menko Kesra, cuma berganti nama. Kesra itu sebuah tujuan, pembangunan manusia dan kebudayaan ini merupakan proses. Nah, jadi apa yang kami lakukan secara kebijakan di level kementerian itu secara operasional adanya di kecamatan dan kelurahan. Nah, makanya kami mengeluarkan konsep kegiatan ini agar proses-proses pembangunan manusia dan kebudayaan yang notabene kami ada 7 bidang, itu semuanya sangat berhubungan dengan kecamatan. Jadi percuma saja ketika kita berbicara stunting, kita berbicara keluarga berencana, kita berbicara pengendalian bencana, kita berbicara kerawanan sosial, kita berbicara tentang toleransi umat beragama, kita berbicara tentang perlindungan perempuan dan anak. Ketika itu tidak operasional di lapangan, makanya kita mengkonsepkan seperti ini. Karena memang kami KL teknisnya banyak, jadi sehingga dengan kegiatan ini bisa langsung. Mungkin itu sekedar flashback atau gambaran dan apresiasi kami yang setinggi-tingginya kepada Bapak Camat, Bapak dan Ramil atas upaya yang dan pihak kecamatan lainnya, Bapak Kapolsek atas upaya yang sudah terbangun dan harmonisasi ini. Memang ke depan dalam rangka peningkatan kapasitas ini, pertama yaitu kita harus peningkatan kemampuan juga senantiasa tetap kita lakukan. Misalnya dengan isu-isu COVID sekarang ini, saya kira melalui kecamatan dan kelurahan, melalui kecamatan
dan pihak puskesmas tentu ini sudah berjalan. Kemudian yang perlu juga kita membangun jejaring. Artinya teman-teman bakti pemuda PMK di sini tidak cukup kita hanya membangun dengan pemerintah. Barangkali di sini ada badan amal zakat, Basnas atau dan lain sebagainya yang tentunya meminta nanti bantuan daripada pemerintah dalam hal ini yang mungkin ruang-ruang itu yang ataupun dari CSR misalnya, dari ini yang bisa untuk melakukan kegiatan-kegiatan kita ke depannya. Jadi pada prinsipnya Bapak Camat, kami berharap agar ke depannya tentu teman-teman dari Bakti Pemuda PMK ini, kami datang ke sini juga, ini mohon masukan dan saran untuk perbaikan kegiatan-kegiatan kita ke depannya ataupun harapan. Saya kira forum ini tidak apa-apa untuk memberikan masukan kepada kami, sehingga apapun bentuknya, kalau memang nanti kapasitas kami mendukung ataupun bisa menjangkau itu, kita akan lakukan. Tapi dengan melihat dari Menko PMK, kita ini hanya lembaga koordinator, tentu kami sangat erat nanti dengan kementerian teknis di bawah kami, apa menjadi harapan Bapak Ibu sekalian, khususnya teman-teman kader Bakti Pemuda PMK. Jadi yang pertama, kami memberikan apresiasi. Kemudian yang kedua, kami berharap teman-teman Bakti Pemuda PMK tetap kita jaga kekompakan, karena tugas kita selaku community worker atau penggerak sosial masyarakat yang bisa bekerja sama. Yang kami ambil pun sumbernya ini kami minta waktu pada saat rekrutmen itu dari pegawai kecamatan, dari desa, dari pemuda, sehingga ini bisa bergabung dari tenaga-tenaga penggerak. Ada sebuah forum lintas bidang yang ada di kecamatan ini terbangun. Kemudian di forum ini juga, kalau memang nanti ada perwakilan Bapak Ibu ataupun dari Pak Camat, Pak Dan Ramil memberikan masukan kepada kami terhadap kegiatan kita bagaimana ke depannya, apakah pada saat proses dirindam ataupun pada saat setelah kembali di lapangan. Nah, ini mungkin ada masukan, kami dalam forum ini nanti silakan Bapak Ibu kita santai saja. Karena kami juga mohon maaf, datangnya juga Pak Camat ini santai dalam hari libur ini. Kami pakai baju kos saja. Jadi kalau malam kami kesini ini jalan darat aja, belum sempat tidur. Tapi karena kami ingin memberikan apresiasi terhadap teman-teman di sini, makanya saya dengan Mas Rosi kita harus datang ke sana, Mas. Ini udah kemajuan yang luar biasa atas bantuan Pak Camat, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, semuanya dan ibu-ibu dari Puskesmas, sehingga miniatur apa yang kita harapkan itu sudah betul-betul terjadi sesuai dengan tujuan kader Bakti Pemuda PMK. Harapannya nanti masukan, misalnya pada saat diklatnya itu harusnya seperti apa, ataupun nanti pada saat paskanya seperti apa, dan kira-kira kendala dan hambatan dalam rangka menjaga kesinambungan program ini gitu. Teman-teman di sini luar biasa, sudah berapa bulan kegiatan ini tanpa ada pendanaan reguler, tetapi dengan gotong royong